Sebuah kasus pembantaian mengerikan pernah terjadi di negara Jepang yang menargetkan para penyandang disabilitas dan menyebabkan 19 orang penyandang disabilitas meninggal dunia. Motifnya karena apa? Karena pelaku menganggap mereka tidak pantas hidup sebab mereka tidak ada gunanya. Kasus menyayat hati ini kembali mengingatkan kita bahwa diskriminasi terhadap mereka masih bisa terjadi di negara modern seperti Jepang. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Hari ini kita akan membahas kasus pembantaian Sagamihara. Hari ini kita berangkat ke kota Sagamihara, sebuah kota yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jepang, yaitu Tokyo, dan berkenalan dengan seorang pemuda bernama Satoshi Uematsu. Dia lahir pada tanggal 20 Januari 1990 di kota Tokyo dari pasangan Mari Uematsu dan Ryuji Uematsu. Ayahnya bekerja sebagai seorang guru seni sekolah dasar, sementara ibunya bekerja sebagai seorang animator. Saat usia Satoshi menginjak 1 tahun, kedua orang tuanya membawanya pindah dari kota Tokyo ke kota Sagamihara dan menetap secara permanen di sana. Satoshi disekolahkan seperti anak-anak lainnya sampai SMA. Dia dikenal sebagai siswa yang humoris, suka menghibur dan melawak, sehingga membuat teman-temannya di sekolah selalu tertawa. Bukan hanya itu saja, Satoshi juga unggul di bidang akademik dan sangat menyukai olahraga basket. Tapi entah sejak kapan, perilaku Satoshi pelan-pelan mulai berubah. Dia sering ketahuan mencuri barang-barang siswa lainnya di sekolah dan juga sering merusak properti orang lain. Sikapnya diperparah dengan tindakannya yang pernah mendorong dan memukul seorang penyandang disabilitas hanya karena penyandang itu agak menghalangi jalannya ke sekolah. Hal itu membuat dia sempat berurusan dengan penegak hukum di tahun 2007. Meskipun sikapnya sedikit mengkhawatirkan, Satoshi tetap melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi swasta. Dia pun masuk ke fakultas kependidikan untuk menjadi guru SD seperti ayahnya. Tapi karena Satoshi selalu membuat ulah selama dia kuliah dan selalu bertengkar hebat dengan kedua orang tuanya, mereka tiba-tiba saja pergi dari rumah dan pindah kembali ke Tokyo, meninggalkan Satoshi sendirian di rumah besar mereka. Tapi tampaknya hal itu tidak membuat Satoshi tertekan. Malah sebaliknya, Satoshi semakin bebas menjalani hidupnya tanpa adanya larangan apapun. Dia pun mulai membuat tato di punggungnya. Sekedar informasi saja, tato masih dipandang negatif untuk sebagian besar orang Jepang. Orang yang membuat tato di tubuhnya kerap dianggap penjahat atau termasuk orang-orang yang hidupnya tidak beres. Sebab di abad ke-17, para penjahat di Jepang dibuatkan tato sebagai tanda pelaku kriminal. Dan stigma ini masih berlanjut sampai sekarang. Itu sebabnya orang-orang yang bertato di Jepang kebanyakan bergabung dalam kelompok mafia Yakuza. Pada tahun 2012, Satoshi lulus dari perguruan tinggi dan rupanya cita-citanya sebagai guru SD tidak dia lanjutkan. Sehingga dia mengambil kualifikasi formal di lembaga kesejahteraan sosial agar dia bisa memenuhi syarat bekerja di sektor psikiatris. Setelah beberapa bulan, dia pun lulus dari kualifikasi itu dan dia diterima bekerja paruh waktu di lembaga perawatan penyandang disabilitas bernama Skui Yamayurien pada bulan Desember 2012 lalu. Sepertinya agak aneh kalau Satoshi mau bekerja di lembaga perawatan penyandang disabilitas. Mengingat waktu SMA saja, dia pernah memukul penyandang disabilitas. Kabarnya, saat proses interview, Satoshi bilang kalau dia sangat kagum dengan penyandang disabilitas sebab mereka lucu. Selama kontrak 3 bulan, Satoshi memang memperlihatkan kinerjanya yang sangat baik. Dia merawat penyandang disabilitas dengan baik, hingga akhirnya pada bulan April 2013, dia diangkat sebagai karyawan tetap di lembaga itu. Dia juga dikenal sebagai karyawan yang cerdas dan sangat berdedikasi. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat asli Satoshi mulai muncul. Dia kerap memukul beberapa penyandang disabilitas yang dirawatnya. Sampai dia berani memukul karyawan lain di tempat itu. Kejadian ini terjadi sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2015. Setelah dia diberi peringatan, dia pun mengundurkan diri dari lembaga itu di tanggal 6 Februari 2016 dan menjadi seorang pengangguran.
Di hari itu, 1 minggu lebih setelah Satoshi mengundurkan diri, dia melakukan perjalanan ke Tokyo untuk menyerahkan surat pada seorang tokoh politik Jepang, yaitu seorang ketua anggota DPR yang sedang menjabat yang bernama Tadori Oshima. Dalam suratnya itu, Satoshi memohon supaya semua penyandang disabilitas di Jepang disuntik mati demi kebaikan dunia dan keberlangsungan hidup manusia. Karena dia menganggap penyandang disabilitas hanyalah, penghalang untuk orang-orang normal. Dia juga berencana akan melakukan serangan mematikan untuk menaikkan ekonomi dunia dan mencegah Perang Dunia Ketiga. Dalam surat itu, dia juga menargetkan 2 lembaga perawatan penyandang disabilitas yang salah satunya adalah tempat dia pernah bekerja sebelumnya. Satoshi menawarkan diri untuk melakukan penyerangan itu sendirian dan berencana mengikat semua karyawan di sana supaya tidak ikut campur. Dan setelah penyerangan selesai, dia berjanji untuk menyerahkan diri. 4 hari kemudian, pada tanggal 19 Februari 2016, dia pun ditangkap polisi. Alih-alih dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, Satoshi malah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Lembaga Tsukui Yomiuri sempat kaget mendengar mantan karyawan mereka mendiskriminasi pasien disabilitas dan berencana menyerang tempat itu. Sebagai upaya mitigasi, mereka memasang 16 kamera CCTV di seluruh bagian gedung agar bisa berjaga-jaga. Sayangnya, mereka tidak mempekerjakan seorang operator untuk memantau layar monitor. Sekitar 2 minggu kemudian, Satoshi dikeluarkan dari rumah sakit jiwa setelah beberapa kali menjalani evaluasi. Dan dia dianggap tidak mengancam masyarakat. Rupanya hal itu adalah sebuah kesalahan terbesar yang mereka buat. Sebab beberapa bulan setelahnya, pembantaian para penyandang disabilitas pun terjadi, yang menyebabkan Jepang sempat berduka. Pada tanggal 25 Juli 2016, dia pergi ke Tokyo untuk memaksa meminjam mobil di rumah orang tuanya. Dia pun diam-diam mengumpulkan semua pisau yang ada di rumah orang tuanya untuk diangkut dengan tas. Dia juga pergi ke toko serba ada untuk membeli palu dan tali. Dia pergi ke distrik Shinjuku dan memesan sebuah kamar di sebuah hotel, lalu mewarnai rambutnya sendiri menjadi pirang. Malam itu juga dia pergi keluar dan bertemu dengan seorang wanita dari aplikasi kencan di sebuah restoran barbecue untuk makan malam. Di situ, Satoshi menceritakan ke wanita itu tentang surat yang pernah dia kirimkan ke ketua DPR dan segala rencananya untuk membinasakan para penyandang disabilitas. Sebenarnya wanita itu tidak begitu peduli dengan kata-kata Satoshi karena dia menganggap Satoshi hanya membual. Tapi dia tidak pernah menyangka apa yang diceritakannya akan menjadi kenyataan. Beberapa jam setelah Satoshi makan malam, memasuki tanggal 26 Juli di jam 1:37 dini hari, Satoshi sampai juga di lembaga Tsukui Yomiuri, tempat dia pernah bekerja. Dia memarkirkan mobilnya dan mengarah ke bagasi untuk mengambil tasnya yang penuh dengan pisau, lalu berjalan ke arah sebuah jendela di sebelah tenggara gedung. Dia memecahkan kaca gedung itu dengan palu dan masuk ke dalam. Dia berkeliling gedung untuk mencari para karyawan yang berjaga. Kemudian, Satoshi mengikat mereka dan menutup mulut mereka seperti rencana yang sudah tertulis di surat. Satoshi juga mengambil paksa kunci akses masuk ke kamar perawatan. Dan dia mulai berjalan di dalam setiap kamar penghuni disabilitas untuk membunuh mereka satu persatu dengan pisau. Aksi Satoshi sangat-sangat berjalan lancar karena semua penghuni kamar masih tertidur lelap. Setelah melakukan semuanya, dia melarikan diri dari pintu kecil samping pintu utama gedung dan memutari gedung itu untuk kembali ke mobilnya pada jam 2:50 dini hari. Sebelum dia pergi dari sana, Satoshi sempat menulis status di akun Twitter lengkap dengan foto selfie-nya dan menuliskan, "Semoga ada perdamaian dunia, indahnya Jepang." Dia pun segera lari dari sana. Seorang petugas keamanan yang sempat melihat Satoshi saat akan melarikan diri langsung menelpon polisi. Tak lama kemudian, polisi datang ke sana bersama dengan 29 mobil ambulans untuk mengevakuasi semua korban. Petugas keamanan itu bilang ke polisi kalau kejadian itu begitu cepat sampai-sampai dia tidak mendengar apa-apa dari dalam area gedung. Sesuai dengan janjinya, 2 jam setelah dia memposting statusnya di Twitter, dia menyerahkan diri ke polisi dengan membawa tasnya yang berisi pisau berlumuran darah.
Di pagi harinya, polisi berhasil menemukan mobil yang sengaja dia tinggalkan di sebuah tempat dan menemukan kursi bagian belakang penuh bercak cairan merah. Ditemukan juga sebuah handuk berlumuran cairan merah di bagian setirnya dan sebuah kantong plastik berisi roti yang separuhnya sudah dimakan. Polisi juga menemukan uang pecahan 1.000 yen berserakan di dalam mobil. Setelah pembantaian mengerikan itu, kepanikan mulai terjadi. Wartawan langsung berkumpul di depan TKP untuk meliput berita, dan polisi langsung melakukan penutupan akses ke dalam gedung. Keluarga penghuni lembaga beramai-ramai datang ke kantor polisi untuk mencari informasi lebih tentang keadaan keluarga mereka. Dari pembantaian mengerikan itu, total penyandang disabilitas yang menjadi korban meninggal sebanyak 19 orang. 26 orang sisanya terluka, yang mana 13 diantaranya kritis. Pembantaian itu dinyatakan sebagai pembunuhan massal paling buruk sepanjang sejarah pasca Perang Jepang. Keesokan harinya, Satoshi dipindahkan dari kantor polisi ke kantor kejaksaan dengan keamanan ketat untuk diproses secara hukum. Dalam beberapa rekaman dan foto yang beredar, Satoshi tampak tersenyum di depan kamera wartawan yang berkerumun. Padahal polisi sudah berusaha menyembunyikan dirinya dari hadapan publik dengan mobil polisi berkaca paling gelap. Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Satoshi yang tidak jauh dari lembaga perawatan untuk menyita beberapa barang bukti seperti beberapa lembar surat, peralatan elektronik, dan beberapa rangkap jurnal. Penangkapan Satoshi langsung menyebar ke seluruh kota, khususnya di sekitar tempat tinggalnya. Para tetangga mengaku kaget mendengar pelaku pembantaian adalah Satoshi, seorang pemuda dari lingkungan mereka yang baru berusia 26 tahun. Padahal mereka mengenal Satoshi sebagai pemuda yang ramah dan baik hati. Dia selalu menyapa para tetangganya kalau lewat di depan rumah mereka. Polisi juga menyita rekaman kamera CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Polisi juga menyayangkan seandainya saja mereka mempekerjakan seorang operator yang memantau CCTV di layar, pastinya pembantaian itu bisa dicegah. Pembantaian ini langsung menjadi berita internasional karena kasus mengerikan ini terjadi di sebuah negara yang tingkat kriminalitasnya termasuk rendah. Sayangnya, identitas para korban tidak pernah diungkap ke publik karena para keluarga ingin menjaga privasi mereka. Dan tentunya, banyak dari mereka yang tidak ingin kalau masyarakat tahu salah satu anggota keluarga mereka adalah penyandang disabilitas. 7 bulan setelah pembantaian itu, pada tanggal 20 Februari 2017, Satoshi dinyatakan sehat secara mental dan layak untuk diadili. Tapi rupanya Satoshi didampingi seorang pengacara yang lumayan hebat di bidangnya. Pengacaranya membela Satoshi dengan mengatakan kalau Satoshi tidak sehat secara mental saat melakukan pembantaian itu karena efek pemakaian ganja jangka panjang. Pembelaan dari pengacara yang tetap ngotot menyatakan Satoshi terganggu mentalnya menyebabkan persidangannya ditunda berkali-kali. Hingga 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Januari 2020, Satoshi diadili. Ratusan warga mengantri di luar gedung pengadilan untuk mencoba masuk ke dalam. Beberapa penyandang disabilitas yang selamat dari tragedi itu juga didatangkan di pengadilan. Dalam persidangannya, dia mengaku tidak bersalah dalam pembunuhan itu. Dia menganggap kalau para penyandang disabilitas pantas untuk dibunuh karena hidup mereka sama sekali tidak berguna. Walaupun begitu, dia tetap meminta maaf pada semua keluarga korban. Akhirnya pada tanggal 16 Maret 2020, Satoshi Uematsu dinyatakan bersalah atas 19 dakwaan pembunuhan, 26 dakwaan percobaan pembunuhan, dan dakwaan penyanderaan ilegal. Dia juga dinyatakan bersalah atas dakwaan penggunaan senjata tajam secara ilegal. Dalam hal ini, Satoshi divonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Kota Yokohama. Dan sampai hari ini pun Satoshi belum dieksekusi karena sejak masa pandemi, eksekusinya ditunda beberapa kali. Yang sedih dalam kasus ini adalah meskipun beberapa orang berkumpul untuk memberikan penghormatan dengan menaruh bunga dan doa, tapi kematian mereka sepertinya tidak begitu membekas karena masyarakat Jepang tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban. Karena sebagian kecil orang Jepang masih memberlakukan stigma negatif pada penyandang disabilitas.
Mungkin itu sebabnya para keluarga korban tidak mau masyarakat tahu anggota keluarga mereka adalah penyandang disabilitas. Padahal, Undang-Undang Larangan Diskriminasi Penyandang Disabilitas sudah berlaku sejak tahun 2013 lalu. Tapi masih saja stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas terus berlanjut yang menjadikan mereka malu merawat keluarga yang memiliki kecacatan fisik dan juga mental. Dalam berita yang dirilis The Japan Times pada tanggal 11 Maret 2023 lalu, sebuah lembaga merilis hasil survei dan menyatakan sebanyak 58,9% koresponden menyatakan sudah ada perubahan selama 5 tahun terakhir. Sedangkan sebanyak 40,4% koresponden menjawab belum ada perbaikan. Semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak mendiskriminasi keluarga atau teman kita yang menyandang disabilitas. Sayangilah mereka karena mereka juga punya hak sama seperti kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jaga diri kalian dimanapun kalian berada. Dan semoga kasus seperti ini tidak terjadi pada kita maupun keluarga yang kita sayangi. Saya tunggu kalian di video selanjutnya dan jangan lupa nonton. Sampai jumpa.